lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam tak pernah tinggalkanmu, setia penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mata kami tertuju hanya kepadamu, firman-Mu lah yang menjamin kami Tuhan. Kau membawa kami ke gunung kudus-Mu.
jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan ini untukmu Allahku. Di hati ini larut mabuk, di hati ini baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada di hati ini mabuk, di hati ini lah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada di hati ini larut mabuk, di hati inilah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau dimanapun Kau kan berada, senantiasa Aku ada dimanapun kan berada, senantiasa aku ada. Aku ada dan Kau pun ada bersama kami. Kami dapat hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur dapat memandang-Mu. Terima kasih kami datang bersujud di kaki-Mu, menundukkan hati dan pikiran kami, mengharapkan perkataan-perkataan-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu mengerjakan apa yang ada di hati-Mu. Ketika Engkau memberitahukan perkataan-perkataan-Mu, Kau yang menopang seluruh hidup kami.
sebagaimana kau menopang ciptaanmu. Ada keteraturan, ketergantungan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini setiap kali kami ada di hadirat. Kami bersyukur hati kami dibaharui senantiasa. Kami disegarkan senantiasa. Bahkan roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami disegarkan ketika kami menenangkan hati kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu sedang ada di tengah-tengah kami. Kami sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, kami sedang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Firman-Mu membawa kami, oh, masuk dalam keadaan-keadaan yang sudah Engkau rancangkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih kembali Engkau mencerahkan kami dengan perkataan-perkataan, oh, yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Oh, terima kasih. Kami arahkan hati kami kepada-Mu. Kami tundukkan roh kami, pikiran kami, kehendak pengertian kami. Kami tundukkan di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Oh. Tuhan, Kaulah kehidupan kami. Tuhan, Kaulah pengalaman kami. Kepadamu kami berharap setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, selalu baru setiap hari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih. Engkau terus menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Adakah yang sudah boleh cerita pagi ini? Secara khusus pengalaman saudara atau pengertian saudara dulu ya tentang firman yang menjadi manusia. Adakah yang punya pengertian yang mungkin membuat ini, oh begitu ya, lalu mulai merasakan ini dampaknya gitu. Saudara mulai melihat mungkin
secercah harapan tentang bagaimana saudara di masa depan. Kan itu tujuan daripada firman itu yang menjadi manusia itu. Mereka yang ini bisa cerita sesuatu ya. Silakan, saya kasih kesempatan. Supaya saya tahu sampai di mana gitu ya. Apakah perlu diterangkan lagi mengenai itu gitu ya. Karena ini sangat penting ya, pintu masuk pertama gitu. Ya, ada yang bisa cerita? Siapa? Matian gimana Matian? Ada? Bisa cerita sesuatu? Nggak kedengaran ngomongnya. Belum, Pak. Maksudnya ini mau diterangkan lagi atau gimana nih? Pertanyaannya cukup jelas kah? Pertanyaan saya cukup jelas kah? Jelas, Pak. Perlu terangkan lagi. Yang lain dulu, yang lain. Nanti bisa saya terangkan lagi. Yang lain yang sudah mulai nangkap lah gitu. Henny, gimana Henny? Ya, pengertiannya ya Pak. Pengertiannya ya yang saya pahami seperti yang selama ini dijelasin masalah, terus kita lihat apapun yang Tuhan kerjakan itu Tuhan berinkarnasi dalam kita. Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Orang sekeliling kita juga Tuhan pakai gitu untuk berfirman sama kita, atau kita juga berfirman mungkin secara nggak langsung kita nggak ngerti gitu. Jadi kadang-kadang perkataan kita itu sebenarnya memberi kehidupan sama orang yang kita kasih nasihat atau gimana gitu. Jadi orang itu seperti dibukakan gitu. Dan kita pun juga harus mau menerima, maksudnya kalau Tuhan negur kita lewat orang lain pun kita harus mau menerima gitu. Kita tanya sama Tuhan, benar nggak ini Tuhan? Apa maksudnya gitu. Dan gitu aja Pak. Yang penting jangan merasa tertuduh kayak Bapak bilang, si iblis itu kan senang gitu nuduh kita supaya kita down gitu. Padahal sebenarnya kita itu harus naik terus gitu, nggak boleh sampai kita down kayak ditipu gitu. Oke. Oke, Pak. Nah, oke. Nanti semakin kita dijelasin tentang perbedaan antara inkarnasi dengan ada perbedaan sedikit ya dengan bagaimana firman menjadi manusia gitu ya. Nah, dampaknya itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengerti kalau Tuhan itu firman itu sedang menjadi manusia. Jadi kan harapan daripada ini kan pekerjaan yang kedua ini ya, atau kedatangan Tuhan yang kedua. Perbedaan antara kedatangan Tuhan yang kedua dengan yang pertama itu mesti saudara ini kan dulu ya. Karena kan mesti saudara buat satu perbedaannya supaya
saudara tidak terikat di kedatangan yang pertama. Ini penting sekali sebagai satu landasan bagi saudara untuk bisa memahami pola kerja Allah gitu. Karena ceritanya peristiwa-peristiwa supranatural yang kita alami sebelumnya itu tujuannya adalah supaya kita itu seperti kita dipancing sebetulnya, itu artinya ya, dipancing gitu. Supaya kita boleh masuk kepada pekerjaan Tuhan berikutnya. Karena ceritanya sebetulnya kita ini adalah proyeknya Tuhan. Oke. Cuman sebelum proyeknya itu berhasil, iblis sudah duluan gitu. Lebih menarik perhatian manusia daripada Tuhan gitu. Itu masalahnya ya. Makanya dia itu dari situ dia berangkat lagi dengan pekerjaannya. Jadi akibat daripada kerusakan. Ya, lalu diberikanlah Taurat. Diberikanlah pancingan. Kalau kamu melakukan Taurat ini setelah sebetulnya sebelum Taurat itu Tuhan sudah mulai pekerjaan melalui orang-orang tertentu gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu saja tokoh-tokoh yang muncul ya. Namun sebetulnya ada begitu banyak tokoh-tokoh atau orang-orang di masa lampau itu sudah digarap oleh Tuhan juga gitu. Di bagian-bagian yang lain gitu. Namun memang kita lihat dari kisah Alkitab itu sampai di zamannya Nuh itu kita melihat itu rusak benar gitu. Makanya dihabisin semua. Nah, jadi saudara, pekerjaan yang perlu kita pahami ini adalah begini. Saudara harus buat satu, ini penting ya. Saudara harus bisa memahami dulu bahwa kita ini proyeknya Allah. Ibaratnya kita ini ladangnya Allah. Ibaratnya kita ini ditanami oleh firman. Jadi firman itu bukan satu, itu perkataan-perkataannya luas. Oke. Nah, jadi kita harus memahami secara keseluruhan. Makanya kita ngerti sekarang kita ada di mana. Tapi untuk mengetahui ini, pahami dulu ini. Ini mesti sudah menjadi satu pola pikir gitu. Supaya nanti kita itu bisa terlepas dari diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya terus memperhatikan diri kita, Tuhan tidak bisa bekerja gitu. Atau firman-Nya itu nggak bisa bekerja. Karena bagaimana firman itu bisa bekerja? Hanya ketika kita itu menjadi tanah yang subur gitu. Oke. Jadi walaupun memang Tuhan itu yang akan membersihkan lewat firman-Nya, tapi ada bagian kita. Bagian kita itu adalah menyelaraskan pola pikir kita dengan firman Tuhan. Oke, selaraskan. Artinya begini. Sudah harusnya dari kita membaca kisah-kisah orang-orang kudus di masa-masa yang lalu, kita harus buat itu sudah menjadi pengalaman kita. Jadi kita nggak perlu mengulangi kesalahannya para orang-orang kudus sebelum kita, nggak perlu. Kan mereka itu kan dalam kehidupan mereka itu pada akhirnya mereka menemukan bahwa mereka manusia celaka. Itu pengalaman seluruh umat manusia gitu. Harus.
Jadi pengalaman keterangkatan mereka juga, saudara harus berani percaya itu adalah pengalaman saudara juga. Makanya saudara nggak perlu mengalami pengangkatan seperti model mereka. Gitu loh. Karena ini ada tahapannya Allah. Itulah sebetulnya penghalang daripada para rasul itu juga menangkap maksud Allah. Atau orang-orang selanjutnya. Jadi mereka tetap pada pemahaman para rasul di masa itu. Makanya saudara, ketika Tuhan menyingkapkan dalam hal yang baru di masa sekarang, pikiran kita kecantol terus di masa lalu, di masa para rasul itu. Ini yang buat sulit jalan. Ini permasalahannya ada di sini. Jadi kita itu nggak pernah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Padahal saudara, Tuhan sudah datang. Nah, untuk membuat saudara menerima Tuhan sudah datang kedua kali itu sulitnya minta ampun. Karena ini saudara, pola pikirnya ini. Saudara belum bisa menemukan, oh, sudahkah? Saudara masih menganggap, masih mau melihat tanda-tanda. Apa tandanya dia datang? Nah, gitu. Apa yang sudah terjadi perubahan? Memang iya betul. Tetapi untuk mencapai itu, harus ada kepercayaan yang sederhana. Kepercayaan sederhana itu lahir dari karena keyakinan kita akan supremasi. Supremasi itu artinya sama seperti kedaulatan gitu. Tapi dia lebih kepada tidak mungkin tidak, firmannya itu pasti jadi gitu. Tapi firmannya itu pasti jadi itu adalah ketika ada atmosfer, kondisi ya yang membuat itu terjadi, yaitu adanya orang yang percaya. Semakin sederhana kita percaya kepada Tuhan, itu semakin mudah firman yang supremasi firman itu, yang mutlak itu terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam keadaan kita. Terjadi pada keluarga kita, pada rumah tangga kita, pada pekerjaan kita. Disitulah kita akan melihat kita memerintah bersama dengan Tuhan. Oke, lihat dulu ya, saya coba ulangi ya. Bagaimana firman itu benar-benar menjadi manusia. Jadi ingat saudara. Jadi yang pertama dulu mereka mengalami Tuhan itu di luar. Dia berfirman dari luar gitu ya. Oke. Nah, itu pekerjaan kemarin. Lalu dia sampaikan Taurat. Lalu ditulis dalam loh batu. Oke. Lalu kita bisa baca. Sama seperti kita baca Alkitab seperti ini. Seperti itulah mereka. Oke. Namun saudara, kita tahu saudara, waktu di zamannya Adam harus dikasih pakaian dari kulit binatang. Lalu otak kita jalan, otak manusia itu jalan. Mereka menerangkan, oh itu maksudnya nanti adalah korban Tuhan Yesus. Oke, it's okay, tidak masalah. Ya, itu benar juga. Ya, sehingga ketika kita menerima perkataan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita, maka hati nurani kita ini menjadi tenang. Apalagi ketika Paulus menerangkan, dia percikan kita
dengan darah adi. Darah yang utama, itu artinya ya. Yaitu darah Kristus. Diperciki hati nurani kita. Makanya setiap kita itu bisa datang kepada Dia kapan saja. Cuman masalahnya adalah selalu hati nurani kita ini. Jadi begitu berbuat dosa selalu ada tuduhan-tuduhan. Oke? Tuduhan-tuduhan. Lalu saudara, sekarang muncul pengetahuan tentang bahwa kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia saja. Ya. Nah, tetapi orang berhenti di situ. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu hanya menenang-nenangkan diri mereka. Mereka tidak pernah lanjut. Karena sebetulnya mereka masih terus jatuh bangun dalam dosa. Namun karena kebenaran ini, karena mereka pegang itu membuat mereka ini apa ya? Boleh dikatakan mereka ini dibutakan kembali oleh si jahat gitu. Sudahlah, pokoknya nggak usah lah. Yang penting sudah memang kehidupanmu kayak gini. Jadilah orang itu minta ampun terus. Atau karena dengan pengajaran itu nggak perlu lagi minta ampun katanya gitu. Sesat kan? Kenapa sesat? Karena mereka berhenti di situ. Nah, jadi mereka ini tidak pernah sampai ke bagaimana mengalami kedatangan Tuhan yang kedua. Nggak bisa. Karena pikirannya tetap di konsep yang lama. Jadi begitu ada berita mempelai datang, lihat. Mereka tidak mendengarkan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menantikan Tuhan yang datang sesungguhnya seperti yang ditulis oleh Alkitab. Mereka sibuk lihat tanda. Bahkan mereka sudah terjerat dengan segala keberhasilan dunia ini. Gitu. Sehingga hati manusia itu atau orang percaya sudah bercampur kembali dengan dunia. Ya, ketika bercampur jadinya ukuran daripada orang sudah mengalami Tuhan menjadi begini. Sekedar sukses. Berhasil di dunia. Oh, bayangkan ini sudah tipuan yang sangat luar biasa. Sehingga saudara, mereka ini sudah dipuaskan oleh dunia ini. Begitu mereka mengalami penderitaan, mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari situ. Karena kebaikan Tuhan seperti Bapa yang sangat mengasihi. Yang ada di konsep mereka. Maka terjadi juga seperti apa yang mereka imani. Hanya saja masalahnya mereka tinggal di situ. Si iblis pun ikut ambil andil. Dibuatlah mereka itu menjadi sukses di dunia. Lalu orang yang tertipu ini mengajarkan ini kepada generasi yang lain. Apalagi para pendeta-pendeta ini. Yang merasa, oh aku baik-baik saja. Lihat ini, aku jadi pendeta, lihat nih. Aku bisa buat mujizat, itu karena Tuhan menyertai aku. Disinilah tertipu. Karena merasa Tuhan berkenan kepada mereka. Lihat nih hidupku ini kayak gini nih. Aku menjadi lebih baik. Padahal sebetulnya ketika terjadi bahwa ketika dites dengan firman yang lain. Contohnya firmannya apa? Rela kehilangan nyawa. Karena saudara, ketika sampai kepada ini saudara, ini sudah langsung berhubungan
dengan nyawa kita yang lama. Nyawa kita yang lama ini sudah rusak. Kalau kamu tidak rela kehilangan nyawa, maka kamu akan kehilangan nyawa. Nyawa yang mana maksudnya? Nyawa yang baru yang akan diberikan. Kalau kamu tetap di sini, maka kamu akan terhukum oleh dunia ini. Inilah sebetulnya permasalahan semua orang hamba Tuhan sekarang ini. Makanya ketika datang aturan dari dunia, mereka tidak kuasa menolaknya. Masalahnya cuma satu, tidak rela kehilangan nyawa. Lalu muncullah kebenaran yang lain yang pasti ada di dalam Alkitab. Itulah yang ketika jadi mereka mencari pembenaran diri sendiri. Lalu membuat Tuhan itu sesuai dengan konsep yang mereka buat. Jadi mereka berpikir mereka sedang menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang sudah mereka buat konsepnya. Tuhan itu harus begini. Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih. Kalau saya anak, sekalipun saya ini mungkin bandel sekali, mana mungkin Bapak itu menolak saya. Dia lupa bahwa anak-anak roh itu bukan dilahirkan oleh darah dan daging. Sementara darah dan dagingnya begitu diminta diserahkan, sebetulnya cuma seperti ini saudara diserahkan itu. Ketika Tuhan minta anaknya Abraham itu dia hanya memperhatikan perkataan itu. Dia nggak memperhatikan yang lain. Perkataan pada saat itu, itulah yang dia dengar. Serahkan anaknya. Dia nggak mikirkan bahwa nanti akan memperoleh lagi. Dia nggak mikirkan itu karena belum pernah punya pengalaman seperti itu. Baru pertama kali dia yang disuruh mempersembahkan anak. Jadi belum ada konsep tentang Allah dalam pikirannya. Berbeda dengan manusia sekarang. Kita sudah dijejali dengan perkataan-perkataan manusia. Allah itu seperti itu. Seperti itu. Kita termasuk pembaca Alkitab. Alkitab itu sudah menjadi Taurat baru. Mau dia perjanjian baru sekalipun. Mau dia pewahyuan yang diberikan oleh para rasul sekalipun. Itu sudah menjadi Taurat. Termasuk itu yang di kitab Wahyu sekalipun. Nah, jadi kalau bukan Tuhan yang mengajari kita, Dia yang tahu di mana kita ini, saudara. Makanya saudara duduk di kaki Tuhan. Saudara duduk di kaki Tuhan ini, saya kan katakan berulang-ulang. Coba bayangkan diri saudara seperti Maria yang memandang Tuhan. Yang diperhatikan Maria itu bukan wajahnya Tuhan yang kelihatan itu. Tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu. Karena Tuhan pada waktu itu, saudara, adalah manusia. Muka Tuhan pada waktu itu adalah muka manusia normal, sama seperti kita ini, saudara. Dan di dalam mereka ini, saudara, ada satu konsep bahwa Allah itu enggak mungkin jadi manusia. Karena itu belum ada pernah konsep seperti itu, gitu loh. Jadi pada waktu Yesus itu bicara, kenapa banyak orang tidak mengerti? Kenapa Tuhan bilang begini? Jikalau engkau tahu siapa dia yang berbicara kepadamu. Kenapa mesti dia bilang seperti itu? Karena memang pada waktu itu tampilan Yesus itu tampilan manusia, saudara, sama seperti mereka.
Bahkan orang-orang banyak ini mengetahui asal-usulnya. Jadi saudara, mereka itu tersandung dengan asal-usulnya. Sama seperti mereka ceritanya saudara. Jadi mereka tidak tahu ada pekerjaan yang baru dari sorga. Bahwa ada manusia yang asli dilahirkan dari Allah. Mereka berpikir sesuai dengan pengalaman mereka, mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Jadi bayangan mereka, Yesus ini pun adalah manusia berdosa. Jadi pengertian yang sekarang yang berikutnya itu diwahyukan berikutnya. Makanya kemarin kan dibilang bahwa yang kamu salibkan, dia yang kamu salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Itu pengertian berikutnya. Sebelumnya mereka nggak ngerti. Memang ada di Taurat, tapi tak ada yang menerangkan. Jadi saudara, semua para orang kudus sebelum kita nggak mengerti yang sekarang yang sedang dijelaskan ini, nggak ngerti. Jadi hal-hal yang baru yang diterangkan kepada kita, mereka itu sekarang begini juga menangkapnya. Iya, begitu. Jadi mereka hanya mengkonfirmasi saja karena mereka sudah istirahat. Saudara, saya jadi ingat saudara, ketika Pak Andreas ngajarin sesuatu yang banyak yang baru gitu ya, yang belum pernah saya dengar. Mungkin saudara punya kesaksian juga. Tiba-tiba roh saudara itu mengatakan ini betul, ini betul, ini betul. Sekalipun yang diterangkannya itu baru. Tetapi berikutnya ketika dia menjelaskan hal berikutnya gitu yang baru, maka yang lama ini yang benar di masa itu karena kebenaran di masa itu cocok untuk masa kita di situ. Tak ada penolakan di sini. Ini melatih kita untuk menundukkan diri kita. Itu latihannya. Jadi yang diajarkan oleh Pak Andreas dalam chatting itu menstimulasi kita. Bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan. Itu cukup membantu kita. Cukup menolong kita. Namun kita nggak boleh berhenti di situ. Karena sebetulnya beliau sama juga. Hanya saja ada miss-nya beliau. Miss-nya di mana? Tuhan katakan berhenti. Pelayananmu ini sudah berhenti. Keluar dari dunia orang mati. Namun dia nggak taat. Karena tertipu oleh pelayanan. Tertipu loh. Saudara, murid-murid yang Andreas sekarang itu nggak berani jelasin kayak gini. Karena mereka tetap menundukkan diri mereka sama Andreas. Sudah. Kita ini bukan murid Andreas. Kita ini murid Tuhan. Dan Pak Andreas juga adalah muridnya Tuhan. Sekarang dia belajar di kaki Tuhan. Cuman dalam hatinya nyesal rasanya. Tapi nggak ada gunanya lagi. Karena Tuhan sudah tenangkan hatinya. Sudah. Pekerjaanmu memang sudah selesai. Daripada kamu tertipu banyak sekali, mending aku bawa kamu pulang. Oke? Saudara sudah harus mengerti situ ya. Saudara sudah harus terlepas dari situ ya. Jangan mau jadi murid Andreas lagi ya. Sedangkan jadi murid Paulus pun kita nggak perlu. Jangan jadi murid Paulus.
Jangan jadi muridnya Yohanes. Kita itu harus jadi muridnya Tuhan atau kita digembalakan oleh Tuhan. Bahkan kita itu sebetulnya puncaknya ini kan perkawinan, kawin anak domba kan, mempelai kan. Mempelai itu kan diibaratkan kan sama dengan dia. Ya dong. Kan ada ayatnya di situ. Mempelai datang katanya. Mempelai itu kan berarti kan suami kita. Pikiran kita secara manusia kan. Artinya yang diharapkan dari kita adalah serupa dan segambar dengan dia. Jadi kalau nampaknya rasanya kita mendengarkan firman kok rasanya tinggi sekali. Itu adalah tipuan iblis. Justru itu yang normal. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu yang di sorga itu sempurna. Semua itu berdasar, saudara. Perkataannya itu berdasar semua. Cuman karena kita ini sudah rusak benar. Rusak benar maksudnya bukan karena kita laknat benar. Bukan karena kita melakukan dosa yang parah sekali. Bukan. Itu hanya imbas. Itu hanya akibat saja. Makanya ukuran kita bukanlah moral kita yang menjadi lebih baik. Bukan itu. Sekalipun memang harus ada kita tunjukkan itu. Tapi nggak boleh kita buat jadi ukuran. Oh, aku sudah baik begini. Oh, aku sudah lembut begini. Nggak bisa begitu. Justru kita akan mengalami dihancurkan terus lagi. Karena kita merasa kita sudah mencapai sesuatu. Padahal kita nggak ada mencapai apa-apa. Justru Tuhan yang berhasil dalam pekerjaannya dalam kita. Ini penting, saudara. Justru disinilah permasalahan semua ciptaan. Saudara, ketika salah satu ciptaan merasa dirinya itu punya sesuatu yang lebih daripada yang lain, inilah yang membuat kesombongan itu masuk. Dan itu adalah musuh yang memang sudah harus diruntuhkan oleh Tuhan. Dan kita mesti mengenali musuh ini di dalam kita, bukan di luar. Itu di dalam kita. Inilah penyesatan daripada si jahat. Inilah awal mula di mana si jahat itu makan pohon pengetahuan. Nah, sudah sejak awal kita mesti punya sikap atas ini. Kita mesti menginjak-injak iblis ini. Yang kita injak itu adalah kesombongan dia. Yang ingin memberontak kepada Tuhan. Jadi kata menginjak-injak di situ bukanlah kita itu dengan emosinya, kita injak dengan kuasa, bukan. Akal budi kita yang berubah. Itu maksudnya, saudara. Jadi kalau dikatakan ada kebencian yang mendalam, itu adalah satu tekad yang kuat tidak mau tertipu lagi. Itu yang membuat kita benci sangat. Bukan benci dalam arti kita membenci orang, bukan. Penipuannya lah. Karena inilah yang sebetulnya yang menipu. Yang menipu teman-teman kita. Yang menipu saudara-saudara kita. Yang menipu keluarga kita. Makanya saudara, yang diharapkan Tuhan dari kita, kita berurusan dulu pribadi dengan dia. Apabila kita sudah berurusan pribadi dengan dia, maka semua musuh kita didamaikan dengan kita. Bahkan Tuhan bilang,
iblis harus sujud di bawah kaki kita. Artinya begini, iblis itu harus ada di kaki kita, di bawah kaki kita. Jadi kita akan bersama-sama dengan Tuhan melemparkan dia ke api neraka yang bernyala-nyala, katanya. Tahu nggak maksudnya apa, saudara? Sampai dia itu tiada, tidak bisa mungkin lagi muncul. Karena begini ceritanya, saudara. Kan sebetulnya kan boleh dikatakan kan sama seperti kalau kita misalnya data gitu. Entah bagaimanapun rusaknya satu hard disk gitu, itu tetap data yang di dalam itu bisa diambil. Kita sudah hapus, kita sudah buang ke tempat sampah itu kan, recycle bin kan. Lalu yang di recycle bin ini itu pun sudah kita kosongkan. Namun tahukah saudara, itu tetap nanti masih bisa di recovery. Masih bisa. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Makanya ada perkataan dia dibuang ke jurang maut. Jurang tanpa dasar katanya. Jadi dia itu tidak bisa lagi. Makanya dikatakan sampai binasa itu artinya. Dia sampai nggak bisa lagi datang. Nggak diizinkan lagi. Datang ke gunung kudusnya Tuhan. Nggak bisa lagi. Ini adalah tahapan pekerjaan. Cuman masalahnya sekarang, saudara, dengan begitu melihat melihat kesadisan daripada orang-orang ini gitu kan, yang saudara lihat videonya itu gitu kan, membuat kita itu jadi begini, membuat orang, wah, harus hindari itu, seolah-olah kayaknya kita nggak punya firman yang lain lagi. Padahal begitu banyak firman. Salah satunya adalah Tuhan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang menimpa semua dunia. Namun karena mata seseorang itu tertuju kepada tanda, tertuju kepada antikris saja, mereka nggak punya kekuatan. Yang ada apa? Kekhawatiran. Yang ada salah menafsir. Jadi yang ada dalam pikiran mereka begini. Oh, kalau Tuhan bilang yang menerima, berarti kalau ditolak, berarti saya nggak menerima. Itulah konsep. Itulah gagasan. Itulah interpretasi manusia. Kalau mereka duduk di kaki Tuhan, mereka tidak akan pernah membesarkan iblis. Saudara, dengan mereka memberitahukan, oh nanti akan ditahbiskan tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Aduh. Itulah namanya gagasan manusia. Kalau dia sudah bilang itu, saudara, itu sama namanya, saudara, sedang mengatur Tuhan bahwa harus terjadi tanggal sekian. Karena ada perkataan, kamu akan diberikan hikmat, katanya gitu. Saudara, perkataan-perkataan Tuhan yang di kitab Injil itu, tahukah saudara? Dia sendiri bilang, dia itu hanya bisa memberikan tanda di masa itu, saudara. Tanda-tandanya begini, nanti akan ada perang, akan ada begini. Dia hanya bisa bilang. Tetapi mengenai apa yang akan terjadi, dia nggak bisa bilang. Dan memang Tuhan sendiri yang roh itu, yang dia bilang Bapaknya itu, dia membatasi dirinya. Dia ini nggak boleh ngomong karena tarafnya dia anak. Makanya dia berfirman, si anak berfirman. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itulah pola kerjanya Allah. Kenapa Yesus itu jadi anak? Sebetulnya Yesus itu adalah Allah sebetulnya.
Jadi konsep tentang anak bukan seperti konsep manusia. Jadi sekarang, jadi dia itu hanya begini. Inilah cara kerja Allah supaya jadi ketika Yesus ini bicara, dia kan sudah bilang aku dan Bapa satu. Itu betul. Tetapi di sisi lain, Bapakku lebih besar daripada aku. Tetapi di sisi lain, dia setara dengan Allah katanya. Wah, konsep ini saudara sulit sekali dimengerti oleh manusia dan nggak bisa dimengerti oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Dan Tuhan sedang jelaskan kepada saudara. Oke? Saudara, kalau saudara punya pengalaman ini, saudara akan sama seperti orang-orang kudus yang dulu. Saudara ini bisa melihat jauh ke depan. Saudara akan bisa melihat seperti Daud ketika Simei mengolok-olok dia. Mengumpat dia, mengutuk dia. Dia boleh dengan tenang. Dia tetap saja tanpa sedikit pun tersinggung dengan kata-kata itu. Karena dia bilang begini dalam hatinya, jangan-jangan Tuhan yang menggerakkan dia. Makanya dalam hal ini saudara, kita sudah mulai harus begini. Oh, kan Tuhan berdaulat di atas semua. Kenapa saya mesti takut dengan situ? Kan aku memerintah atas dia. Kan dia nggak berkuasa sedikit pun menyentuh saya kalau dia tidak diberikan kuasa. Itulah perlindungan kita. Itulah perlindungan Yesus. Makanya ketika dia mau pergi lagi ketika Lazarus itu mati, kan sebelumnya kan dia sudah mau dilempari di situ. Makanya ketika diajak, ayo kita pergi ke sana. Loh, kamu lupa ya Tuhan. Kamu lupa ya guru. Dulu kamu sudah dilempari di sana. Ada 12 jam satu hari. Berjalanlah pada siang hari sebelum datang gelap. Jadi saudara, Tuhan sendiri berkata bahwa di dalam hidupnya dia harus melewati yang namanya masa kegelapan. Itulah ketika dia bilang, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Hanya disitulah dia itu punya satu pertanyaan yang tidak dia ketahui. Itulah namanya masa gelap. Kita diizinkan mengalaminya. Kita seperti nggak melihat pimpinan Tuhan. Yang kita butuhkan cuma satu. Serahkan nyawamu kepada Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi Bapak. Tapi kehendakmu yang jadi. Tapi sebelumnya itu saudara. Ketika Pilatus itu saudara. Ngomonglah. Apa kamu nggak tahu kalau saya itu berkuasa atas hidupmu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu tidak punya kuasa sedikit pun atas aku. Kalau kamu tidak diberikan kuasa dari atas. Saudara, ketika engkau tinggal di dalam dia, menyatu dengan dia, pikiranmu itu harus sama dengan pikiran Tuhan. Engkau tidak boleh takut sedikit pun terhadap orang yang ingin mencabut tubuhmu, nyawamu. Tidak bisa takut sedikit pun. Jadi saudara, Tuhan bilang begini, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Itu firman saudara. Itu mesti saudara cantol di sini. Gitu. Tuhan yang sedang saudara dengarkan setiap hari ini saudara. Itu sama dengan Tuhan Yesus yang dulu mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Simpan di sini. Pegang ini.
disitulah saudara tidak akan berlalu. Karena engkau melekat dengan firman. Karena engkau pegang firman itu, karena engkau makan firman itu. Namanya kalau dimakan, itu menyatu dengan tubuhmu. Itulah artinya makan. Jadi semua vitamin daripada firman yang engkau dengar itu masuk meresap ke dalam semua tubuhmu ini. Ibaratnya tubuhmu ini tanah. Jadi firman itu kayak pupuk gitu. Meresap semua. Di sana ada mineral mungkin. Semua hal yang kita butuhkan ada dalam firman itu. Makanya Tuhan itu cuma berfirman. Makanya saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan puncaknya nanti saudara, ketika firmannya ini mencapai hasil dan hasilnya cepat sekali. Saudara nggak perlu menunggu harus kayak Henok 1000 tahun. Enggak. Ini yang saudara dengar ini sekarang ini, coba lihat kualitasnya itu makin meningkat. Kalau saudara benar-benar duduk di kaki Tuhan, saudara akan melihat dan mengatakan itu betul. Inilah yang Tuhan harapkan. Terapkan. Dengarkan baik-baik. Saya nggak tahu sejelas apa lagi. Pernahkah orang mengatakan sejelas ini kepada saudara? Pernahkah manusia menjelaskan seperti ini kepada saudara? Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan ini. Jadi saudara, upah kita, upah saya adalah Tuhan. Saudara, kita ini bukan sekedar pelayan. Pelayan pekerjaan Tuhan, bukan. Panggilan Dia atas kita jadi anak sulung. Tahu nggak saudara artinya anak sulung? Ya panggilan kita itu jadi seperti Yesus yang pernah menjadi manusia itu. Makanya Dia suruh kita beristirahat di dalam Dia. Cuman ketika Tuhan suruh Paulus istirahat, dia nggak ngeh. Dia masih mau lihat, kenapa sih murid-muridku ini nggak hidup seperti aku. Disitulah bahaya yang tidak diketahui oleh Paulus. Gak dia ketahui. Harusnya saudara, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia sudah tahu sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar. Tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama sekali nol. Sama dengan yang sekarang, saudara. Dengan keadaan yang terjadi, wah. Dia perhatikan terus hati kita, saudara. Sampai, saudara, di dalam hati kita, saudara, musuh kita cuma satu. Adalah pemberontakan si jahat, saudara. Itu saja musuh. Tetapi bukan berarti, jadi karena kita tahu kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya kita. Orang yang duduk di kaki Tuhan, itu saudara, itu seperti di riset gitu. Kayak nggak tahu apa yang mau dia lakukan gitu. Dia menunggu gerakan Tuhan. Dia menunggu, dia berhati-hati dalam berbicara. Jadi saudara, ketika saudara, sekarang ini mulai Tuhan singkapkan gitu. Perhatikan dalam diri saudara. Cukup perhatikan ya. Artinya begini. Ketika Tuhan bilang kepada orang banyak, Dia bilang kepada mereka, ketika di Yohanes pasal 6, ketika mereka mencari Tuhan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu makan dan kamu kenyang.
bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sementara, tapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Apakah itu? Percayalah kepada Allah dan Dia yang diutus oleh Allah. Saudara, kenapa harus dikatakan percayalah kepada Dia yang diutus Allah? Karena percaya kepada Allah, mereka sudah tahu. Dan mereka kekeh itu, saudara. Dan mereka adalah para pembela-pembela agama. Pembela Allah mereka. Makanya kalau ada yang berbuat dosa, kedapatan gitu, mereka akan bawa Taurat. Padahal tahu nggak, mereka melakukan dosa itu tersembunyi. Cuman mereka jadi pintar menyembunyikannya dari orang. Makanya Tuhan katakan, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Jadi saudara, kalau mereka memperhatikan hidup Yesus pada waktu itu, kalau seandainya mereka memperhatikan, itu yang diharapkan oleh Tuhan gitu. Aku ini loh, sebetulnya ketika dia bilang dia anak, ketika dia bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada, kalau seandainya mereka memperhatikan setiap perkataan itu dan melihat bagaimana kok bisa Yesus sampai seperti itu, mereka akan sama seperti perempuan Samaria. Kalau engkau tahu siapa Dia yang berkata-kata dengan engkau, itulah harapan Tuhan ketika Dia bilang kepada orang banyak, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa Tuhan bilang belajarlah daripadaku? Kita mau berkata bahwa akan tiba waktunya bahwa tidak perlu lagi diajar karena mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Macam mana Allah yang supranatural mengajar? Bagaimana seluruh orang-orang itu yang sudah bersama dengan Allah? Tahukah saudara? Allah itu kan, bayangkan seluruh alam semesta ini saja ada dalam genggamannya. Berapa besar Tuhan itu? Macam mana kita, manusia normal, itu bisa diajar oleh Dia secara langsung? Bahasanya kan pasti nggak nyambung. Sekarang kan semua pendeta-pendeta, wah, pasti pakai bahasa asli. Yang punya bahasa asli aja nolak Tuhan. Pakai bahasa aslinya gitu. Lalu apakah kalau Tuhan mengajar kita gitu? Kalau Bapak itu mau mengajar kita, dia mau mengajar kita pakai bahasa Ibrani gitu. Kecil kali lah Tuhan itu. Berarti dia butuh penerjemah dong. Cuman manusia terkagum dengan bahasa asli itu, saudara. Pintar kali orang itu. Dia nggak lihat bahwa Tuhan itu lahir di kandang domba, bukan di istana megah. Mereka pikir kalau mereka punya pelayanan yang besar, itu sedang membuktikan Tuhan hadir di sana. Sekarang terbuktilah bahwa iblis yang berdiri di sana. Iya dong. Oh, mereka jadi agen-agen kok. Kan mereka bilang, yang tak divaksin nggak boleh masuk ke sini katanya kan. Itu sedang membuktikan hanya yang milik iblis yang boleh masuk ke situ gitu loh maksudnya. Itu kata kasarnya itu kayak gitu. Mau mereka bilang segala macam itu.
Lihatlah saudara, online pun mereka pakai tebal-tebal maskernya. Rusak kali gambar Allah dibuatnya. Wong manusia itu saja ketika datang, kenapa kamu takut? Aku telanjang Tuhan. Aduh, artinya begini saudara. Walaupun dalam keadaan itu, mereka sebetulnya tetap bisa menghadap Allah kan. Bayangkan saudara, mereka menyembah Tuhan di mimbar itu. Pakai masker tebal-tebal kayak gitu. Mereka menyanyikan, Yesus ajaib. Wih, itu memalukan sekali. Tapi sudahlah. Sudahlah. Karena dia punya saudara dan saya. Saudara, Tuhan ketika melihat Nuh taat mendengarkan dia, dia sudah cukup senang. Bagi dia masih punya waktu kesempatan lain untuk menolong orang-orang yang binasa di zaman banjir begitu. Kapan? Ketika Tuhan turun ke dunia orang mati. Memang kan butuh ribuan waktu, 4.000 tahun kemudian. 2.000 tahun kemudian. Itulah pekerjaan jangka panjangnya Tuhan. Tapi hari itu, dia sangat menikmati persekutuannya dengan Nuh. Jadi tahukah saudara? Dia sangat menikmati persekutuan dengan saudara dan saya. Dan hatinya sudah cukup senang dengan seorang perempuan Samaria. Maria gitu. Dia bisa lupa dengan 12 muridnya yang lain. Ketika ada satu orang, Maria, yang memilih yang terbaik. Hati Tuhan sangat senang. Ketika dia mengurapi Tuhan. Saudara, murid-murid yang lain tidak tahu untuk apa pemborosan itu. Ketika minyak itu ditumpahkan. Tuhan sangat terhibur sekali. Penghiburan daripada bapaknya memang sudah pasti. Oke? Tapi tahukah saudara? Pada hari itu, manusia yang dianggap sudah rusak. Tapi ketika perempuan itu kan sebetulnya kan perempuan berdosa itu. Tapi tahukah saudara? Ketika perempuan yang sudah berdosa itu gambaran daripada seluruh dunia sebetulnya. Ketika perempuan itu menuangkan minyak di atas kepalanya Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak diketahui oleh siapapun. Ketika ada manusia yang memperhatikan dia. Itu adalah tabungan dia. Ditumpahkan di atas kepala Tuhan. Saudara, ketika murid-muridnya bilang untuk apa pemborosan ini? Sebetulnya hati Tuhan itu sedih. Saudara, di masa ending seperti itu murid-muridnya nggak mengenal dia. Tapi puji Tuhan, ada satu orang perempuan yang berdosa mengurapi Tuhan untuk persiapan penguburannya. Dan tahukah saudara, ketika dia mau bangkit dari antara orang mati itu, bayangkan saudara, perempuan-perempuan itu datang. Sampai saudara, Tuhan harus menunggu Maria di situ. Sebelum dia naik ke surga. Gambar aja kayak gitu ya. Surga itu di mana sih?
Dia menunggu Maria. Wow. Tahukah saudara? Hubungan kita dengan Tuhan sedekat itu. Itulah satu keadaan yang akan kita capai dan sedang kita capai bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan dia berfirman. Itulah tujuan dia mengajari. Itulah tujuan dia menyampaikan rahasia. Tuhan bilang, mulai dari sekarang, akulah upahmu. Saya berharap saudara setiap kita dapat mengerti perkataan ini, saudara. Masih udah berapa tuh? 59 ya. Saudara, biar kiranya saudara, hari-hari ini, sekali lagi saudara, saudara terus belajar, makan firman, makan resapi. Itulah yang akan membersihkan saudara. Jadi saudara, sekarang ini bukan masalah iman kita, iman yang nggak boleh lagi iman yang membabi buta gitu, nggak boleh. Tetapi sekarang kita sudah ada di rembang tengah hari, makin jelas. Kita nggak boleh perlu mengejar apa yang dikejar oleh orang-orang kudus sebelum kita, nggak perlu. Kita tinggal begini, semua mereka itu ada di dalam kita, karena mereka tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan tinggal dalam kita, berarti semua pengalaman mereka sudah kita capai. Gak perlu kita capai lagi. Karena kita menyatu dengan mereka. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Gak perlu kita mengulang. Yang kita tiru adalah bagaimana cara mereka mengenal Allah. Setelah itu, mereka itu mempertunangkan kita kepada Kristus. Dan sekarang kita gak perlu lagi pengalaman mereka. Yang kita butuhkan adalah sekarang kita diajar oleh Allah. Maka konsep kita ini, saudara, yang sedang diruntuhkan setiap hari. Konsep-konsep yang lama. Gagasan manusia, interpretasi manusia. Jadi jangan saudara takut. Kalau saudara bilang bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak boleh takut sesat. Kalau dia bilang begini, kebenarannya begini, saudara. Ini yang saya pegang senantiasa. Kamu tidak perlu takut untuk apa yang kamu akan sampaikan. Karena tepat pada saat itu, aku akan menaruhkan perkataan di mulutmu. Inilah latihan saya setiap hari. Saudara juga harus begitu. Ketika saudara berjumpa dengan orang, dengan siapa saja, saudara nggak usah takut. Entah saudara keputusan saudara salah, saudara ngomong salah, nggak perlu takut. Apa ketika muncul emosi saudara, ketika saudara mungkin menyatakan sesuatu kepada orang, yang diminta Tuhan, duduklah di kaki Tuhan. Nggak usah sok berhikmat, nggak usah sok kita tahu semuanya. Tapi dengan kita duduk di kaki Tuhan, kita akan dihindarkan dari kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan fatal bagi kita. Perlindungan kita adalah dengan rendah hati kita duduk terus di bawah kaki Tuhan. Karena kita ini adalah pekerjaannya Tuhan. Saudara, saya percaya semakin hari saudara, kita akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Baik, puji Tuhan sudah jam 6 ya. Nanti anak-anak ada kan sekarang kan? Pak Twin? Ada ya? Oke, baik. Puji Tuhan ya. WL besok siapa ya? Mana ya? Siapa WL besok? Titip pesan ya lagunya ya untuk yang lagu kemarin ya. Apa itu kemarin?
Bukan, itu udah lewat. Kasihmu tiada bertepi itu ya. Siapa WL-nya ya? Tolong di ini ya. Ke besok ya. Besok yang melayani kita Pak Herman ya. Nah, saya juga ada di Piayu. Dia bilang harus saya di sana juga gitu ya. Jadi besok Pak Herman di sini. Baik. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus membawa kami dari hari ke hari, mengalami pengenalan akan Engkau. Haleluya. Mari Tuhan, kita boleh bekerja bersama hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menikmati persekutuan ini. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.